Ya, teman-teman, saat ini saya bersama dengan Bang Yosfi Salmanua. Beliau adalah seorang dramawan, penyair, dan yang menarik, beliau memiliki sebuah kios buku besar di Taman Ismail Marzuki. Nah, walaupun di tim ini ada perpustakaan, tapi di sini juga koleksi beliau tidak kalah lengkap, dan ini bisa dimiliki oleh siapapun yang berniat memilikinya, tentu saja dengan ya ada pengganti perawatan atau apa gitu ya Bang ya. Yeah. Oke Bang Yos, sebelum kita masuk yang lebih jauh dulu ya, saya kepengen memang cerita soal buku ini dulu. Yeah. Dari mana sih awal ide Bang Yos membuat perpustakaan ini atau menjual buku-buku ini? Ya, awalnya di tahun 88. Saya sebetulnya sebelumnya senang mengoleksi buku-buku ya, tapi hanya untuk sendiri gitu. Nah, pada tahun 88 itu saya diajak oleh Rendra waktu itu mengikuti The First New York Festival di Amerika. Nah, di sana saya melihat The First New York Festival itu festival teater pertama sedunia ya. Dan satu-satunya, jadi sejak itu belum pernah ada lagi festival teater semacam itu di Amerika. Tahun 88 ya. Nah, saya dengan Amin Kamil kita ada 24 orang waktu itu ya. Ada Bre Redana juga ya. Nah, di sana di New York itu saya lihat hampir setiap kilo itu ada second hand bookstore. Wah, saya kaget sekali. Dan saya membeli banyak buku. Karena kita di Amerika itu hampir 1 bulan gitu. Itu ternyata buku yang saya beli itu udah 3 koper lebih. Wah, udah overweight gitu ya. Ketika mau pulang, Rendra marah. Ini gimana nih kamu overweight nih, bukunya banyak sekali. Akhirnya saya jual sebagian ke Rendra. Dibeli Rendra gitu. Mau dia? Iya, memang buku-buku pilihan yang kita beli itu ya. Buku-buku teater, buku seni rupa, buku tari, musik, film, macam-macam. Nah, ketika pulang ternyata Rendra beli 5 koper. Jadi banyak lagi dia marah karena nggak bisa titip. Sampai di Jakarta saya pikir perlu nih di tim ini ada satu second hand bookstore yang bisa membantu mahasiswa-mahasiswa, tokoh-tokoh untuk mencari buku-buku yang sudah tidak lagi dijual di toko-toko buku yang umum gitu. Nah, pada tahun itu saya ketemu sama gubernur waktu itu Pak Suryadi Sudirja. Ya, saya bilang sama Pak Surya. Ya, tahun itu 88 itu. Saya bilang sama Pak Suryadi perlunya ada second hand bookstore di Indonesia. Wah, gimana tuh kata Pak Suryadi. Ini menarik nih, tapi coba bikin desainnya. Terus saya minta teman seni rupa Tantio Aji namanya, dosen di IKJ, untuk membuat desainnya. Nah, berdasarkan desain itu saya kirim ke Pak Suryadi tertarik, terus dia utus Pak Ashari Baidlawi, Kepala Dinas Kebudayaan waktu itu, untuk merealisasikan toko buku second hand bookstore itu. Nah, dipilihlah sudut Geraha Bakti waktu itu. Nah, sudut Geraha Bakti itu waktu itu tempat orang buang sampah itu. Jadi kotor sekali. Akhirnya itu kita pakai untuk galeri buku Bengkel Deklamasi, dan diresmikannya tahun 96. Bayangkan, dari tahun 88 itu prosesnya panjang sekali sampai diresmikannya 27 Juli 1996 itu oleh gubernur oleh direktur tim dan oleh Menteri Pendidikan waktu itu Pak Wardiman Joyonegoro. Nah, jadi memang terhormat waktu itu dihadiri oleh Rendra, oleh Iwan Fals, oleh banyak sekali tokoh-tokoh ya waktu pembukaannya itu. Jadi itu berlangsung sampai sekarang ya, dan banyak manfaatnya galeri buku Bengkel Deklamasi ini untuk
tidak hanya mahasiswa, tetapi juga tokoh-tokoh dari luar negeri ya. Oh, Kita banyak yang cari ya? iya kita punya kenalan dari Malaysia, dari Singapura, Iya, dari iya. Brunei, dari Amerika, dari Australia, dari mana-mana, dari Jepang banyak sekali mereka mendapatkan buku-buku dari sini. Bahkan Profesor Salim Said Ya. itu S3-nya itu buku-bukunya dari sini. Oh ya. Ya. Oh, Waktu itu dia menulis tentang Jenderal Nasution. Jadi dia minta semua karya Jenderal Nasution dicarikan. Nah, saya yang mencarikan. Jadi di sini bukunya bukan cuma tentang musik. Seni budaya. Mula-mula Bukan. seni budaya. Mula-mula. Mula-mula seni budaya, tetapi karena langganannya itu banyak juga anggota DPR, macam-macam. Akhirnya ada buku politik, ada buku ekonomi, macam-macam. Iya, iya. Ada buku sosial, ya. Bang, abang kan bukan satu-satunya yang jual buku bekas di zaman itu ya. Kita tahu di Senen Iya. ada juga. Iya. Kalau itu nggak terpikir itu nggak gimana nih di Senen orang datang dengan gampang, lebih murah atau gimana gitu? Ya, kalau di Senen atau di tempat-tempat lain itu waktu itu mereka campur baur bukunya. iya. Kalau di ini Galeri Buku Bengkel Deklamasi bukunya khusus seni budaya. Jadi awalnya itu khusus seni budaya. Jadi orang kalau mau cari buku seni budaya udah ke tem aja gitu daripada ke Senen yang bertebaran yang sulit sekali mencari buku-buku yang mereka perlukan. Nah, antara lain di situ ininya perbedaannya ya. Iya. Tapi kan Pak Salim itu kan dia tesisnya tadi ya. Iya, Kan soal terkait Nasution. dengan militer ya. Iya. Terkait militer karena dia juga belajar tentang Iya, militer. dia ahli militer ya. Ada juga buku-buku tentang militer. Saya carikan. Jadi kalau ada teman-teman yang memerlukan buku-buku khusus, saya mencarikannya di mana-mana gitu. Iya, iya. Dan biasanya kalau saya diundang ke daerah-daerah juga saya pergi ke pelosok-pelosok mencari buku-buku second hand itu. Iya. Jadi waktu itu peminatnya bukan cuma dari dalam negeri, dari luar negeri juga ada, bukan cuma mahasiswa ya, mungkin masyarakat umum juga masyarakat banyak ya? umum banyak ya. Banyak ya. Nah sekarang gini Bang, di era digital ini kan orang sangat mudah mendapatkan informasi ya. Ya. Tinggal buka telepon, browsing, dia mau cari apa aja juga katanya ada. Ya. Itu berpengaruh nggak dengan besar sekali pengaruhnya, sekali pengaruhnya ya. Jadi sejak sebelum COVID itu ya, 2017 itu sudah tidak banyak lagi orang mencari buku ya, karena buku-buku itu ada di di internet, di berbagai perangkat-perangkat digital gitu ya. Nah jadi sampai sekarang terus menurun ya, tetapi keberadaannya harus kita jaga karena dia punya sejarah gitu. Nah itu saja sebetulnya ya yang tertinggal. Nah kan untuk merawat ini kan juga butuh biaya dan sebagainya. Artinya buku ini kan tetap dirawat kan? Iya. Dibersihkan atau mungkin ada bahan kimia untuk menjaganya atau gimana? Ya ada paling tidak kapur barus gitu ya. Kapur barus ya. Nah kalau misalnya penjualannya menurun, sementara kan abang menjual buku ini juga pasti juga sedikit-sedikit untuk membantu nafkah atau gimana gitu. Kira-kira begitu nggak? Iya, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi ya. Tidak cukup ya. Jadi subsidi silang saja. Kebetulan saya mengelola teater ya. Saya punya teater Tanah Air. Saya baca puisi di banyak tempat. Kemudian saya main film juga. Jadi dana-dana yang diperoleh dari itu justru sekarang untuk mensubsidi ke sini. mensubsidi ke buku ini ya. Nah, terus pemerintah ya, nggak usah pusat lah, pemerintah daerah. Selain memberikan tempat ini, ada nggak bantuan subsidi? Belum ada. Nggak ada. Belum ada ya. Jadi yang dikasih cuma tempat ini. Iya. Tempat ini gratis ya? Iya. Gratis. Iya. Oke. Bang, sekarang kan tim sudah dibangun nih. Iya. Dengan gedung-gedung yang kelihatan mewah, modern, ya kan. Tapi luar biasanya, Bang Yose di sini masih dapat tempat. Gitu. Iya. Kira-kira apa sih yang membuat Bang Yose dapat privilege di sini? Mungkin Pemprov DKI ya, atau pemerintah yang berwenang itu melihat kesejarahan tempat ini, galeri buku ini ya, kesejarahannya, kemudian juga
bahwa buku-buku yang ada di sini juga buku-buku penting untuk masyarakat luas gitu ya. Mungkin karena itu tempat ini masih dirawat, dipertahankan ya. Tapi kan kalau lihat dari bentuk bangunannya kan udah tertinggal nih dari bangunan lain. Ya, kan? ini sementara. Oh, sementara. Ya, sementara. Sudah ada omong-omongan gitu dari Pemda atau ketika revitalisasi ada ya. Ketika revitalisasi akan diberikan tempat di gedung Ali Sadikin ya. Oh iya. Tetapi realisasinya sampai sekarang belum. Ya. Nah kan biasanya begini ya, biasalah karakter pemerintahan nih, kalau ada proyek baru yang lama ya dibuang aja, udah nggak mikir macam-macam gitu ya. Ya syukur kalau masih dijanjikan walaupun realisasinya belum gitu. Ya. Nah Bang, ini kan abang karena kecintaan aja ya, terhadap buku, terhadap ilmu pengetahuan, ingin berbagi dengan orang-orang. Nah kalau misalnya Bang Yosi tidak bisa mengurus lagi ini, ada nggak suksesornya nih, penerusnya nih yang kelihatannya belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Ya mungkin kita sumbangkan saja ya. Gitu ya. Ini di sini sekarang masih ada buku-buku yang dari Amerika dulu. Mungkin 1-2 masih kalau dicari ya. Nah, selain buku yang dari Amerika dulu awal-awalnya, yang lain ini dapat dari mana dulu, Bang? Dari berbagai tempat ya, dari shopping center di Jogja, dari Palasari di Bandung, dari dari Senen, dari mana-mana ya, dari banyak tempat ya. Iya. Nah, terus gini Bang, kira-kira selain Pak Salim itu tadi, siapa lagi ya orang yang sudah berhasil memanfaatkan tempat ini untuk studinya, untuk karirnya gitu? Iya, banyak sekali ya. Misalnya dulu ada sekretaris presiden ya, Pak Murdiono. Pak Murdiono. Pak Murdiono itu langganan di sini. Iya. Tapi kalau dia beli itu biasanya jam 1 ke atas, jam 1 malam, supaya orang udah sepi. Dia datang udah janjian gitu. Nah dia akan mencari buku-buku yang dia perlukan ya. Begitu juga Pak Prabowo Prabowo waktu ini. yang sekarang capres itu dulu sering mencari buku di sini ya. Ketika dia penggemar buku-buku bagus ya. Tidak hanya buku militer tapi juga buku-buku sosial, politik, macam-macam kemudian ada juga anggota-anggota DPR ya. Fahri Hamzah, kemudian Fadlizon, kemudian Andi Malarangeng, macam-macam, banyak tokoh-tokoh dulu berlangganan di sini, termasuk juga Menteri Pendidikan ya Pak Wardiman ya, Joyonegoro misalnya. Terus kemudian juga Pak Muldoko juga Jenderal Muldoko juga dapat buku dari sini. Banyak ada jenderal-jenderal, ada anggota DPR, macam-macam lah. Iya. Sekarang mereka nggak nanyain lagi tuh mana? Ya itu karena mungkin buku udah mudah mereka dapat, mereka bisa akses di di internet ya. Jadi jarang lagi ke sini, tetapi juga sebetulnya banyak tokoh-tokoh tua sekali-sekali datang karena mereka memerlukan fisik ya. Jadi mereka sulit membaca di tablet ya. Jadi mereka membacanya buku ya. Ya, bukunya langsung gitu. Bang, di luar ini kan abang sibuk tetap nanganin teater ya. Kadang-kadang ya baca puisi Nah, menurut abang itu mana sih yang paling kena di hati itu dari semua kegiatan yang dijalani? Semuanya asik, semuanya menyenangkan karena ada ekspresi-ekspresi yang bisa diungkapkan melalui teater, ada ekspresi-ekspresi yang diungkapkan melalui puisi, juga melalui film ya. Jadi semua mempunyai kekuatannya sendiri-sendiri dan kebetulan
bidang-bidang itu saya dalami, jadi saya bisa masuk ke wilayah-wilayah itu gitu. Iya. Ya. Belakangan ini mulai masuk di film. Ya. Iya. Udah berapa film yang dibintangi? Ini yang untuk peran utama baru 2 ya. Pertama Onde Mande, kemudian yang sekarang ini judulnya Sakaratul Maut, karya Siddhartha Tata. Jadi ini sutradara muda yang hebat ya. Nah, dia membuat film judulnya Sakaratul Maut, diproduksi oleh Rapi Film. Ya mudah-mudahan film ini mendapat tempat di masyarakat nanti ya. Lagi syuting ya? Lagi syuting. Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ya, mungkin nanti akan beredar bulan Juni atau Juli ya. Iya, iya. Apa plus minusnya antara film dan teater tuh apa? Karena keduanya sama-sama acting nih. Ya, yang satu dilihat langsung oleh mata penonton ya, melalui panggung, yang satu dilihat melalui mata kamera. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa menyesuaikan kedua media itu. Iya. Karena persoalan acting itu adalah persoalan takaran sebetulnya. Ya, takaran di dalam film itu segini, takaran di panggung itu segitu gitu. Ya. Nah, itu harus kita kuasai. Kan orang seniman tuh suka berpendapat begini ya. Kepuasan batin adalah hal yang utama dalam berkreasi, ya kan, atau dalam beraktivitas gitu. Nah, mana yang lebih memuaskan batin abang nih antara film dengan di teater? Saya melihat semuanya mempunyai kekuatannya sendiri-sendiri ya. Di film ada kepuasan yang tidak bisa dicapai di teater. Begitu juga di teater tidak bisa dicapai di film. Begitu juga di puisi gitu. Karena seusia saya ya, yang menjelang 70 tahun, tiba-tiba mendapat kesempatan untuk main sebagai peran utama di sebuah film. Nah, kesempatan itu harus dilakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sedalam mungkin penggaliannya ya, supaya tidak mengecewakan berbagai pihak gitu ya. Oke, sudah siap lahir batin ya jadi orang film ya? Ya, siap, karena saya juga lama ya main di film, walaupun dulu-dulu belum pernah dapat peran utama baru belakangan ini aja gitu. Ya kan karena di film itu biasanya ada semacam, orang Jawa bilang ketuk tular ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada casting tertentu gitu, biasanya orang ya ini nih unit atau produser, oh si Anu aja gitu. Itulah makanya seorang pemain jadi laris ini gitu. Nah, abang siap itu. Siap artinya nanti mungkin waktu untuk teater yang abang cintai, karena abang kan sekarang membina teater anak-anak nih, mungkin akan berkurang. Gimana tuh konsekuensi itu? Ya, ada asistensi ya di teater juga. Jadi teater tetap jalan. Mudah-mudahan film juga bisa bergulir dengan dengan baik, dan dijalankan dengan maksimal, secara maksimal, dan dengan kesungguhan penuh gitu ya. Ya, termasuk mungkin set efeknya ya. Kalau tiba-tiba nanti jadi pemain film yang laris, honornya melambung, jadi orang kaya, udah nggak jadi seniman lagi, gitu kira-kira. Kalau saya mungkin enggak seperti itu ya, karena dari dulu kalau orang kenal saya dari tahun 70-an begini nih tidak banyak berubah. Materi nggak mempengaruhi gaya hidup ya. Gitu ya. Bang, mau tanya sedikit nih ya. Saya akhir-akhir ini kan saya berapa kali nonton pertunjukan teater, pembacaan puisi di tim, itu penontonnya kan sudah jauh berkurang ya. Ya, prospek untuk kesenian itu ke depan masih ada nggak, atau masih bagus nggak, atau gimana gitu? Itu tergantung kepada kualitas ya, kepada kualitas senimannya di dalam berkarya, di dalam mempresentasikan diri. Nah, belakangan yang banyak ditonton oleh Mat Bento itu mungkin karena kualitasnya yang tidak maksimal ya. Jadi sehingga penontonnya berkurang. Tapi kalau
apa pertunjukan-pertunjukan yang unggul tetap penuh ya. Tetap penuh, Seperti ya. teater koma misalnya, itu selalu penuh. Kemudian juga kalau apa teater garasi, teater kubur, apa teater-teater yang unggul atau pembacaan-pembacaan puisi yang unggul pasti orang akan datang untuk menyaksikannya. Nah, kebanyakan sekarang kan sejak era digital ini siapa saja apa membuat pertunjukan gitu tanpa memaksimalkan ininya kualitasnya. Jadi kualitasnya seringkali acara-acara yang banyak diselenggarakan itu kedodoran kalau saya lihat ya. Jadi tidak dikemas apa dengan sebaik-baiknya, dengan kreativitas yang apa mempunyai visi ke depan gitu. Nah, jadi banyak pertunjukan-pertunjukan yang apa yang tidak istimewa ya. Jadi sebetulnya kalau kita nonton sebuah pertunjukan, kalau penonton itu bilang, wah itu latihannya gimana ya, itu pasti apa menarik dan itu pasti penontonnya banyak gitu. Tapi kalau orang lihat, ya gitu aja gue bisa, itu pasti apa itu yang merendahkan ya, itu yang merendahkan apa mutu orang datang untuk ke sebuah pertunjukan itu. Membuat orang malas datang itu karena pertunjukannya itu dengan kualitas yang tidak maksimal gitu. Bang, ada satu masa di negeri kita ya di mana seniman sulit berekspresi karena persoalan politik, dicurigai dan sebagainya gitu. Ya contohnya di zaman Orde Baru ya, orang harus melalui ini itu untuk bisa melakukan pertunjukan. Kalau tidak sesuai dengan keinginan penguasa, ditangkap dan sebagainya. Nah terakhir itu kita dengarkan ada persoalan dengan Butet ketika tampil di sini ya, Butet Katerajasa. Nah, yang pertama saya karena abangnya ada di sini, sebetulnya apa yang terjadi yang pertama sebetulnya saya pengen tanya. Waktu yang mana Butet, ya? Waktu Butet. Ya mungkin ada rentetan-rentetan sebelumnya saya kira ya, karena apa sebelumnya ini kan kalau kita lihat aktivitas dari Butet kan dia juga masuk ke wilayah politik ya. Nah mungkin itu dan ada sekarang ini kan ada dinamika apa pilpres yang sangat dinamis ya, yang tidak terduga begitu. Nah tiba-tiba ketika Butet berdiri di satu titik, ini ada perubahan, dia harus memilih gitu kan. Nah ketika dia memilih itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang lain, bisa saja seperti itu. Kalau saya lihat persoalannya begitu ya. Jadi karena dia mungkin berada di titik tertentu, makanya dia mendapat pengawasan yang istimewa sampai ditanya ketika bikin pementasan, diminta untuk tidak berpolitik segala macam gitu. Ya. Tapi itu hanya terjadi kepada Butet ya? Ya karena yang lain tidak berpolitik ya, tidak masuk ke wilayah politik. Ya kalau seperti saya juga berekspresi, tetapi ekspresi yang saya sampaikan itu adalah tidak membenarkan yang salah, tapi tanpa kebencian. Nah, konsep saya di dalam berkesenian seperti itu, tidak membenarkan yang salah, tapi tanpa kebencian. Tidak mencaci maki dan sebagainya gitu ya. Nah. Makanya jalan aja. Saya juga melakukan kritik-kritik sosial, kritik moral di dalam karya-karya saya. Tetapi pada hakikatnya kita menjadi polisi lah untuk diri kita sendiri. Gitu. Ya. Nah, abang kan lahir dan besar dulu bersama Rendra ya, Wes Rendra ya. Yang kita tahu waktu itu juga menjadi seniman yang sangat kritis pada pemerintah, sehingga seringkali pertunjukannya juga dilarang dan sebagainya, termasuk beliau pernah masuk penjara gitu. Nah kira-kira apa yang abang rasakan ketika bergabung dengan Rendra, kemudian menjalankannya sekarang ini, perhatikannya sekarang? Ya, Rendra itu kritis sejak dia pulang dari Amerika ya, tahun 67 itu kesadaran sosialnya muncul dan dia membuat eksperimen-eksperimen
tentang persoalan-persoalan sosial yang ada di Indonesia melalui Iya, iya. mini kata, kemudian berpuncak pada mastodon dan burung kondor ya. Iya, Nah, iya. ketika dia mementaskan itu pemerintah mencoba menghalangi untuk dilangsungkannya pementasan itu. Akhirnya ada bargaining dengan Jenderal Sumitro waktu itu ya. Jenderal Sumitro minta naskah itu diedit lah kira-kira gitu ya. Iya, iya. Itu tentang tumbangnya sebuah kekuasaan sebetulnya pertunjukan itu Mastodon dan Burung Kondor dimainkan tanggal 15 Desember 1973. Saya kebetulan ikut membantu dekornya, membantu lampunya waktu itu di Senayan itu. Iya, iya. Nah, itu sampai Pak Mitro datang ke bengkel teater untuk mendiskusikan itu. Dan Rendra tetap nggak mau mengurangi, nggak mau mengedit naskah itu. Saya ingin mainkan penuh. Nah, kemudian bargainingnya dengan Pak Mitro waktu itu, oke, kamu mainkan penuh naskah ini, tetapi kalau ada apa-apa kamu saya tangkap, kata Pak Mitro gitu. Iya, iya. Kata Rendra, ini baru kesatria. Iya, iya. Pentas dan aman. Padahal waktu itu ketika pementasan tahun 75 itu panser di sekeliling gedung itu. Oh iya, iya. Iya. Itu Segitunya. iya sampai kayak gitu. Iya, iya. Dan tidak ada apa-apa ya. Iya. Nah, itu kemudian berlanjut kepada puisi-puisinya ya. Kebetulan ketika Rendra itu membuat puisi-puisi pamflet ya, dia menamakannya pamflet penyair ya. Jadi puisinya memang bergeser dari puisi-puisi romantik, kemudian bergeser ke puisi-puisi kritik sosial, Iya, iya. dan dia menamakannya pamflet penyair. Nah, tahun 77 itu pertama kali dia bacakan di tim, dan membludak gitu ya penontonnya. Dan itu pertama kali juga dikarciskan. Jadi dulu baca puisi itu gratis, tapi Iya, iya. ketika Rendra tampil, itu Rendra pertama kali yang menjual tiket bahwa membaca puisi itu bertiket itu Rendra pertama ya. Nah, itu penuh, habis tiket. Saya tinggal sama Rendra waktu itu. Kami tinggal di jalan Pejambon 10. Iya. Rendra, Hardi, saya sama Tony Prabowo komposer Iya, itu. iya. Nah, kami berempat tinggal di sana sampai pada tahun 78 Rendra membaca puisi lagi, kemudian dibom amoniak dan Rendra kemudian ditangkap oleh Laksus ya. Nah, sejak itu kami sendiri-sendiri. Iya, itu. iya, iya. Tapi saya hampir setiap minggu saya datang ke tempat tahanannya Rendra. Salemba ya? Bukan di di Guntur. Oh, di Guntur. Ya, di Manggarai situ. Iya, Itu iya. saya intensif saya datang. Iya, iya, iya. Nah, maksud saya Rendra yang demikian keras, idealis itu berpengaruh nggak terhadap cara berkesenian abang atau jiwa? Oh iya, paling tidak yang mempengaruhi saya itu kreativitas Rendra, ya, kemudian disiplinnya Rendra, kemudian bagaimana Rendra mengajarkan kalau mempelajari sesuatu, pelajari secara mendalam. Nah, itu saya dapat dari Rendra. Disiplin itu saya belajar dari Rendra. Ya, bagaimana membina, menjaga, merawat kreativitas itu saya belajar dari Rendra. Tapi gaya perlawanannya abang nggak ikut nggak? Saya melakukannya dengan humor. Oh, Nah, iya, jadi iya. puisi-puisi saya bungkus dengan humor sehingga orang tertawa saja ya. Iya, Misalnya ada puisi saya yang judulnya Doa Orang Waras gitu. Iya, iya. Kata-katanya gini. Tuhanku, tutuplah matahari. Tuhanku, lindungilah aku mau korupsi. Hanya kepadamu aku memohon, hanya kepadamu aku memohon perlindungan. Tuhanku, lindungilah aku mau korupsi. Misalnya gitu. Oh, iya. Saya mengkritisi tentang korupsi yang merajalela di tahun 80-an itu. Iya, iya. Nah, tapi dengan cara begitu orang ketawa aja. Kemudian iya. ada juga waktu itu kan presiden itu sampai 6-7 kali gitu ya. Iya, iya. Nah, saya bikin puisi judulnya Berak. Termenung di atas kloset, menghayal jadi presiden. Plung. Nah, gitu. Jadi saya mengkritiknya melalui humor. Ya, humor, Ya. ya. Jadi nggak terasa. Ya, gitu ya. nah karena kalau frontal seperti Rendra pasti kena Iya, gitu, iya, seperti biji tukul segala macam itu kalau kita frontal itu, jadi
saya pikir kita tetap kritis, tetapi kita harus menjadi polisi untuk diri kita sendiri. Putu Wijaya seperti itu. Putu Wijaya itu keras karya-karya teaternya, tetapi begitu dia bungkus begitu rupa nggak kelihatan oleh pemerintah. Padahal itu mengkritisi misalnya pembantaian di Tanjung Priok, itu peristiwa Tanjung Priok misalnya. Nah itu tapi dia bungkus dalam sebuah pementasan yang judulnya Front. Nggak kelihatan oleh pemerintah, tidak tertembus gitu. Jadi harus kita bungkus begitu rupa karya itu supaya tidak semata-mata. Jadi yang biasanya yang ditangkap itu yang semata-mata itu, yang karya-karya yang telanjang. Tapi kalau kita mampu membungkusnya secara artistik, nggak kelihatan. Seperti juga dulu ketika Chairil Anwar melahirkan karya-karyanya, dia juga melakukan pembaharuan yang melalui melakukan kritik-kritik, tetapi dia dia bungkus begitu rupa sehingga lolos dari sensor Jepang misalnya. Iya. Ya Bang, ini terakhir ya. Sekarang kan banyak generasi muda yang misalnya apatis dengan kesenian, ya banyak yang tidak ingin terjun ke dunia seni ya, karena merasa ini mendesu nih, masa depannya suram nih gitu, apalagi di teater atau sebagai penyair gitu ya. Nah mungkin Abang bisa kasih pandangan atau mungkin ya tipsnya lah agar masih ada nih dunia ini diisi oleh generasi penerus gitu. Ya. Sebetulnya pandangan seperti itu dari dulu tuh. Dari tahun 60-an ya, dari tahun 50-an mungkin sudah ada pandangan seperti itu ya, bahwa berkesenian itu masa depannya suram gitu. Tetapi banyak sekali tokoh-tokoh seniman ya, apakah itu tari, musik, film, seni rupa, teater ya, sastra, menunjukkan bahwa bisa kok bisa kok eksis ya, bisa mendapat tempat ya. Yang jelas kalau di Indonesia bahwa teater terutama itu tidak punya infrastruktur ya. Teater modern di Indonesia tidak ada infrastruktur. Jadi masing-masing tokoh membangun infrastrukturnya sendiri, kecuali tradisi ya, beda yang punya akar dalam ya. Nah, teater modern itu harus dibangun sendiri oleh tokoh-tokohnya, tetapi juga harus dengan kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup dari teater. Apakah itu Rian Tiarno ya, Teater Koma, dia tetap bekerja sebagai wartawan, sebagai begitu juga Putu Wijaya bekerja. Yang bisa hidup hanya di teater itu cuma Rendra ya, tapi yang lain tidak bisa. Yang lain harus mencari pekerjaan sampingan, harus melakukan subsidi silang. Seperti yang saya lakukan juga, melakukan subsidi silang. Saya membaca puisi di mana-mana ya, uangnya dikumpulkan untuk teater. Jadi memang teater secara ekonomi tidak menjanjikan, maka dari itu memang tidak diminati oleh banyak anak muda. Tidak apa-apa ya. Apalagi sekarang ada ekspresi-ekspresi yang bisa instan ya, misalnya TikTok segala macam. Nah, anak-anak muda lebih tertarik ke sana, ke film segala macam yang jelas ininya nilai-nilai ekonominya. Tidak apa-apa juga ya. Nggak, Rendra juga kan dulu sempat main film dia kan, beberapa film ya. Itu artinya masih tetap ada subsidi silang. Iya, harus melakukan subsidi silang. Tidak bisa kita hidup di satu bentuk kesenian gitu. Di Indonesia belum bisa. Jadi kita harus bekerja yang lain ya, melakukan pekerjaan yang lain. Oke, Bang Yos, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat, terutama Insya Allah ya, terutama buat generasi muda yang masih ingin berkecimpung di dunia kesenian. Oke, sahabat Mata Bento, sampai ketemu di dalam wawancara dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.